Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari pagi-pagi buta, istana diguncang kabar mengejutkan. Peti emas kerajaan hilang dari ruang perbendaharaan. Padahal ruangan itu dikawal ketat, dikunci 3 lapis dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Raja Harun al-Rashid sampai menyiram kopinya ke jenggot karena kaget. Siapa pencurinya? Para menteri mulai menuding satu sama lain. Namun seperti biasa tak satu pun yang mengaku. Tak lama kemudian sang raja memanggil si satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa sebuah tongkat, segumpal kemenyan, dan sebuah toples kosong. "Untuk apa kau bawa toples dan tongkat, Abu Nawas?" tanya raja curiga. "Yang mulia, saya yakin ini bukan ulah manusia biasa, tapi hantu korupsi," jawab Abu Nawas serius. "Hantu korupsi?" Para pejabat mulai saling melirik. Beberapa sudah mulai berkeringat. Abu Nawas menjelaskan, hantu korupsi hanya datang jika ada yang membuka pintu gudang emas dengan niat tamak. Ia tidak mencuri sendiri, tapi merasuki manusia dan membuat mereka menyimpan emas di tempat-tempat yang tak terlihat. Raja mengangguk-angguk antara percaya dan bingung. Abu Nawas memimpin upacara pengusiran hantu korupsi di aula istana. Ia menyuruh semua pejabat berkumpul melingkar. Lalu ia menyuruh mereka meletakkan tangan di atas toples kosong sambil menutup mata. Barang siapa yang pernah disentuh hantu korupsi, maka tangannya akan terasa panas saat menyentuh toples ini. Satu persatu pejabat maju. Tapi saat tangan mereka hampir menyentuh toples, hampir semua menarik tangannya kembali dan pura-pura bersin, batuk, atau tiba-tiba sakit perut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menunjuk 3 orang yang tidak menyentuh toples. "Yang mulia, mereka inilah yang kemungkinan besar dirasuki hantu itu, karena hanya yang bersalah yang takut panas. Padahal toples ini kosong belaka." Raja langsung memerintahkan penjaga menangkap 3 pejabat itu. Saat diinterogasi, mereka pun akhirnya mengaku mencuri emas kerajaan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, di dalam kendi bunga, bahkan di balik dinding perpustakaan. Salah satu pejabat berseru, "Kami takut hantu korupsi betulan, Tuan Abu Nawas. Saya semalam mimpi dikejar emas bercakar." Abu Nawas tertawa sampai hampir terjatuh dari kursinya. Raja menghadiri Abu Nawas dengan sekantung dinar dan bertanya, "Dari mana kau tahu mereka bersalah?" Abu Nawas menjawab, "Karena hantu korupsi tidak menyerang yang miskin, tuanku, tapi mereka yang berpura-pura sibuk bekerja, padahal sedang menimbun kekayaan diam-diam." Raja tertawa geli dan mulai menyusun peraturan baru. Setiap pejabat yang takut toples kosong akan diberi cuti panjang tanpa gaji. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja Paduka, pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara. Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya. Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, "Abu Nawas, aku sudah lama berpikir. Rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku?" Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, "Baik, Baginda. Tapi sebagai rakyat, aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu?" Raja yang percaya diri langsung menjawab, "Baik, aku terima tantanganmu Abu Nawas. Tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu?" Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Begini Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam." Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. "Itu saja.
Baiklah, aku terima hukuman ini. Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama, orang-orang berkumpul untuk melihat raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela napas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, "Astagfirullah, Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam." Raja yang mulai lapar pun berkata, "Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini?" Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Tepat sekali, Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat." Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya. Semua orang pun tertawa kecil, sementara Raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, Raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas." Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. "Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku?" Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. "Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru." Raja Jin tampak penasaran. "Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah?" Dengan cepat Abu Nawas berkata, "Kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani?" Raja Jin tertawa keras. "Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. "Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah." Raja Jin setuju. "Kau dulu yang mulai, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil." Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. "Bagaimana? Lihat, aku bisa," kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk.
Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. "Nah, sekarang kau tertangkap," kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. "Kau licik, Abu Nawas, tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap." Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. "Baiklah," kata Abu Nawas, "tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap." Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat, Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. "Hei, kemana dia?" seru Raja Jin. Dari kejauhan, Abu Nawas berteriak, "Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin." Raja Jin terperanjat. "Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku." Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah komplek perumahan yang tenang. Di sudut komplek ada sebuah pos ronda yang ramai dengan tawa dan obrolan 3 orang penghuni. Mereka tampak santai sambil menikmati kopi dan bercanda ria. Abu Nawas yang selalu punya ide jahil tiba-tiba mendapat ide iseng untuk mengerjai mereka. Abu Nawas mendekati pos dengan wajah serius. "Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat. Apa kabar kalian malam ini?" Ketiga orang itu, sebut saja mereka bernama Iib, Toro, dan Nasihi, membalas salam Abu Nawas. "Waalaikumsalam. Ada apa, Abu Nawas?" Abu Nawas duduk berpura-pura lelah, lalu berkata dengan nada misterius, "Aku sedang mengejar penjahat yang sangat licik. Dia melarikan diri ke arah sini. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi penjahat ini sangat cerdik. Dia bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan menjadi orang biasa seperti kita." Ketiga orang itu terkejut. "Wah, serius? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Toro dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis sambil melirik ke arah mereka satu persatu. "Aku punya cara untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya penjahat di antara kita. Caranya sederhana. Aku akan memberikan teka-teki, dan siapapun yang gagal menjawabnya dengan benar, dialah penjahatnya." Toro, Iib, dan Nasihi mulai saling berpandangan. Mereka sedikit tegang, tapi juga penasaran dengan teka-teki Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, berikan teka-tekinya." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan nada serius berkata, "Teka-tekinya begini. Apa yang kecil, bulat, tapi bisa menjadi sangat besar saat diperlukan?" Ketiganya berpikir keras. Toro menjawab duluan, "Telur. Bukankah telur kecil dan bisa menjadi besar saat dimasak?" Abu Nawas menggeleng, "Bukan telur. Penjahat tidak akan memberikan jawaban yang benar." Lalu Iib menjawab, "Mungkin bola karet. Bola kecil tapi bisa memancul tinggi kalau dilempar." Abu Nawas tersenyum sambil menggeleng lagi. "Salah lagi. Sepertinya penjahat itu semakin dekat." Nasihi yang merasa lebih pintar dari dua temannya berpikir sejenak lalu berkata dengan percaya diri, "Mungkin balon. Balon kecil dan bisa ditiup jadi besar kan?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kalian semua salah. Jawabannya adalah biji pikiran yang baik. Pikiran kecil bisa menjadi besar jika terus diasah dan dipupuk. Seperti kalian sekarang, yang panik karena berpikir kalian penjahat." Ketiganya terdiam, lalu mulai menyadari mereka telah dijebak oleh Abu Nawas. Mereka saling memandang, merasa bodoh karena terpancing teka-teki konyol itu. Abu Nawas bangkit sambil menepuk pundak mereka satu persatu.
Tenang saja, kalian bukan penjahat. Tapi lain kali, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang datang membawa cerita aneh. Apalagi kalau orang itu adalah aku, katanya sambil tertawa. Ketiganya akhirnya ikut tertawa. Walaupun merasa sedikit kesal telah dikerjai, mereka tahu di tangan Abu Nawas apapun bisa menjadi candaan, bahkan sebuah teka-teki tentang penjahat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja merasa penasaran tentang usia 40 tahun, yang katanya penuh misteri dan kebijaksanaan. Maka dipanggil Abu Nawas ke istana untuk membantunya menjawab pertanyaan tersebut. Abu Nawas, seru sang raja. Aku dengar umur 40 tahun adalah usia yang istimewa. Orang bilang banyak rahasia kehidupan yang baru terbuka di usia tersebut. Apa kau tahu apa rahasia umur 40 tahun? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baginda, rahasia umur 40 tahun itu memang ada, dan hanya sedikit yang tahu, jawabnya, menambah rasa penasaran sang raja. Raja semakin tertarik dan mendesak Abu Nawas untuk berbicara. Kalau begitu, katakan padaku, apa rahasianya? Abu Nawas menghela napas seolah serius, kemudian berkata, "Baiklah Baginda, rahasia umur 40 tahun sebenarnya sederhana. Mulai saat itulah seseorang menyadari bahwa ia semakin sering lupa apa yang ia ingat." Raja kaget lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, aku tak mau percaya. Masa rahasia umur 40 tahun hanya soal lupa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sungguh Baginda, saat berusia 40 tahun, kita lebih mudah lupa di mana menaruh barang. Lupa siapa yang sudah kita janjikan sesuatu, dan tentu lupa soal pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu kita sering pikirkan. Tapi justru itulah, semakin banyak lupa, semakin kita belajar untuk menerima apa adanya." Raja tergelak, tapi masih penasaran. "Baiklah, itu lucu, tapi sepertinya masih ada lagi. Lalu, apalagi yang berubah di usia 40 tahun? Abu Nawas melanjutkan, "Rahasia kedua adalah kesadaran bahwa tubuh tidak bisa diajak kerjasama seperti dulu lagi. Dulu Baginda bisa duduk lama tanpa pegal, bisa makan sebanyak apapun tanpa perut sakit. Tapi di usia ini, duduk terlalu lama, tulang terasa sakit. Makan sembarangan, perut tak lagi setuju." Raja mengangguk sambil tertawa geli. "Kau benar Abu Nawas, ternyata usia 40 tahun memang penuh kejutan." Abu Nawas menutup jawabannya dengan kalimat bijak. "Jadi Baginda, rahasia umur 40 tahun adalah menerima perubahan dan bersyukur atas apa yang masih bisa kita lakukan. Karena semakin tua semakin kita sadar, kebahagiaan tak lagi datang dari yang besar-besar, tapi dari hal yang kecil seperti tertawa, makan enak tanpa sakit perut, dan bisa tidur nyenyak." Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas dan tertawa puas. "Abu Nawas, kau memang selalu bisa memberi jawaban yang lucu tapi dalam. Terima kasih." Sejak saat itu, Raja tak lagi memusikkan soal umur dan malah lebih sering tertawa, menikmati setiap momen dan lebih ringan. Tentu saja bersama Abu Nawas yang selalu siap menghiburnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran tentang suatu hal dan memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan rasa waspada, karena ia tahu bahwa Raja sering kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Kali ini, Raja menatap Abu Nawas dengan tajam dan bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, apa tujuan Allah menciptakan ayam?" Abu Nawas yang terkenal cerdik berpikir sejenak. Ia tahu bahwa jika jawabannya tidak memuaskan, Raja bisa saja marah. Setelah beberapa detik merenung, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku yang mulia, Allah menciptakan ayam untuk 3 tujuan yang luar biasa." Raja Harun al-Rasyid penasaran dan mendesak Abu Nawas untuk melanjutkan jawabannya. "Apa saja tujuan itu, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas dengan percaya diri menjawab, "Pertama, Allah menciptakan ayam untuk memanjakan lidah manusia. Daging ayam itu enak dimakan, baik dipanggang, direbus, ataupun digoreng. Siapa yang tidak suka makan ayam?
Raja mengangguk, mengakui kebenaran dari jawaban itu. Lalu, apa tujuan kedua? Tanya sang raja. Kedua, lanjut Abu Nawas, Allah menciptakan ayam agar kita bisa belajar tentang waktu. Karena ayam jantan berkokok setiap pagi. Mereka membantu kita bangun untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan tidak terlambat melakukan tugas-tugas kita. Raja kembali tersenyum dan merasa terhibur dengan penjelasan Abu Nawas. Itu masuk akal. Lalu, apa tujuan yang ketiga? Abu Nawas menyadari bahwa inilah saatnya memberikan sentuhan humornya. Dengan ekspresi serius, ia menjawab, dan yang ketiga, Allah menciptakan ayam agar kita semua bisa mendapatkan telur dengan mudah. Telur sangat bergizi, dan tanpa ayam, bagaimana kita bisa sarapan dengan telur? Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang sering terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini merasa penasaran dengan pandangannya tentang poligami. Abu Nawas, katakan padaku, apa pendapatmu tentang hukum poligami? Apakah itu adil bagi semua pihak? Tanya Raja dengan senyum berharap membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Poligami memang diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi ada banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum memutuskannya. Raja yang penasaran bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah poligami itu akan adil dan membawa kebaikan? Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh sederhana. Raja setuju dan Abu Nawas memulai penjelasannya. Baginda, bayangkan jika Anda memiliki 4 istri. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Untuk memahami seberapa sulitnya menjaga keadilan di antara mereka, kita akan melakukan sebuah eksperimen kecil. Abu Nawas kemudian memanggil 4 pengawal istana dan memberikan setiap pengawal sebuah apel. Anggaplah setiap apel ini adalah perhatian dan kasih sayang yang harus Anda berikan kepada istri-istri Anda. Berikan setiap apel kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Para pengawal bingung, tetapi mereka mencoba memberikan apel-apel tersebut dengan cara yang sama. Namun ketika mereka memberikan apel, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa cukup, ada yang menginginkan lebih, ada yang merasa diabaikan, dan ada pula yang tidak puas sama sekali. Raja tertawa melihat kebingungan para pengawalnya, kemudian bertanya, apa yang kau coba tunjukkan Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, inilah tantangan sebenarnya dari poligami. Meskipun hukum membolehkan, menjaga keadilan dan kebahagiaan di antara istri-istri adalah tugas yang sangat sulit. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Dan untuk memenuhi semuanya dengan adil, dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar pandai menjelaskan hal-hal yang sulit dengan cara yang lucu dan mudah dimengerti. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata, Baginda, jika saya boleh melanjutkan, saya punya satu lagi eksperimen kecil. Izinkan saya. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas lalu memanggil salah satu pengawal dan memberikan 4 potong kue dengan ukuran yang berbeda-beda. Sekarang Baginda, anggaplah potongan kue ini adalah waktu dan perhatian yang harus Anda bagi kepada istri-istri Anda. Berikan potongan kue ini kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Pengawal tersebut dengan kebingungan mencoba membagi kue tersebut dengan cara yang sama.
Tapi seperti sebelumnya, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Salah satu istri terlihat sangat puas dengan potongan besar, sementara yang lainnya terlihat sangat tidak puas dengan potongan kecil. Raja tertawa terbahak-bahak lagi melihat situasi ini. Abu Nawas, kau benar-benar bijak. Kau telah menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya untuk bersikap adil dalam poligami. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, hukum poligami memang mengajarkan keadilan, tetapi pelaksanaannya memerlukan kebijaksanaan yang sangat besar. Setiap istri harus diperlakukan dengan adil, dan itu tidak mudah dilakukan. Jadi, sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, dia harus benar-benar mempertimbangkan apakah dia mampu menjalankan keadilan tersebut. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga.
"Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja,
tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara, dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja, Baginda.
Tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah, kata Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia, ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya.
Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Baginda Raja bertanya heran. "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, "Dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." "Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka," sang raja bertanya. "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas.
Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia ragu melakukannya, sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, ujar Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ucap Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri hadiah, kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. Kawan, bolehkah aku menitip garang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silakan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian.
jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau ngambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.